Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas terkait struktur tanah. Jadi struktur tanah itu adalah susunan geometrik partikel tanah, di mana susunan geometrik ini terkait dengan bentuk, ada bulat, ada persegi, kemudian terkait ukuran, kemudian terkait gaya antar partikel. Kemudian gaya antar partikel ini terkait adesif, sifat-sifat adesif dan kohesi. Kemudian tanah berbutir kasar atau disebut granular soil, yaitu contohnya kerikil, pasir, itu termasuk ke dalam tanah berbutir kasar, di mana kalau tanah berbutir kasar terkait gaya antar partikel itu adalah sangat kecil atau diabaikan karena tidak saling mengikat. Jadi struktur tanah sama dengan susunan geometrik partikel. Kemudian tanah berbutir halus yang kohesif. Kohesif ini adalah sifat saling melekat, contohnya tanah lempung dan tanah lanau. Lanau adalah lempung berkerikil, lempung yang mengandung kerikil. Jadi gaya antar partikel sangat dominan, artinya sangat mengikat. Jadi struktur tanah kohesif sama dengan susunan geometrik partikel tanah dan gaya antar partikel. Jadi itu merupakan contoh. Kemudian ini ada contoh soal. Jadi kita ingin mengetahui uji batas susut. Dilakukan uji batas susut pada suatu tanah di mana mineral lempung yang paling dominan dikandung adalah illite. Hasil pengujian adalah sebagai berikut. Jadi diketahui massa dari partikel lempung itu, tanah lempung itu awalnya adalah beratnya 44,6 gram dengan volume awal adalah 16,2 cm3. Kemudian setelah dipanaskan atau di oven, volumenya menyusut menjadi massanya menyusut, beratnya menyusut menjadi 32,8 gram dan volumenya juga mengusut menjadi 10,8 cm3. Jadi tanah yang awalnya begini dimasukkan ke dalam sebuah mangkok, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah oven, maka volume tersebut akan menyusut. Yang ingin ditanyakan adalah hitung batas susutnya. Untuk mengetahui batas susutnya, ini ada rumus terkait penyusutan atau shrinkage limit, di mana sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi M2 dikalikan 100% dikurangi volume awal dikurangi volume akhir dikalikan 1. Ini 1 adalah berat jenis daripada air dibagi massa setelah di oven dikalikan 100%, sehingga didapat batas susutnya adalah 19,5. Kemudian ada beberapa contoh percobaan kedua. Itu ada beberapa sampel tanah yang kita akan uji melalui batas-batas konsistensi, di mana tanah 1 ada 4 sampel tanah, dilakukan pukulan pada sampel tanah 1 12 pukulan, sampel tanah 2 17 pukulan, sampel tanah 3 23 pukulan, dan sampel tanah 4 28 pukulan. Kita ingin mencari batas cair atau liquidity limit, kemudian indeks plastik dan indeks cair liquidity index.
di mana diketahui tanah mempunyai plastis limit sama dengan 20% kadar air di lapangan atau WN sama dengan 38%. Pada sampel tanah 1 kita timbang antara berat tanah basah dengan cawannya sebanyak ini, kemudian berat tanah kering ini setelah di oven. Berat cawan itu adalah pengurangan daripada berat tanah basah dikurangi berat tanah kering. Untuk mencari kadar air, pertama adalah harus menghitung berat tanah basah tambah cawan dikurangi berat tanah kering dibagi berat tanah kering dikurangi berat cawan kalikan 100%. Berlaku juga untuk percobaan sampel tanah kedua, ketiga, dan keempat. Untuk mencari indeks plastis didasarkan pada jumlah pukulan 25. Jadi ada berupa tabel, di mana dari tabel nilai 25 kita tarik garis ke atas putus-putus. Kemudian dari kadar air disandingkan dengan jumlah pukulan yang ada. Pada sampel tanah ke-1 jumlah pukulan adalah 12 dan kadar air 44,38. Jadi ini 12 jumlah pukulan dan kadar airnya 44,38. Nah, didapat di titik ini 44,38. Kemudian sampel tanah kedua jumlah pukulan 17 dan kadar air adalah 42,46%. Jumlah pukulan tadi adalah 17 pukulan, di sini 17. Dan kadar air 42,46. 42,46. Nah, ini di sini. Begitu juga dengan sampel ketiga dan keempat. Intinya harus berada di rentang antara sebelum 25 dan setelah 25 pukulan. Jadi indeks plastis adalah PI sama dengan liquid limit kurangi plastis limit, di mana liquid limit di sini adalah 39%. Ini 39 didapat dari jumlah pukulan 25 ditarik ke atas, kemudian ditarik garis ke kiri sehingga didapat liquid limit sama dengan 39%. Plastis limit 20% berdasar soal sehingga didapat indeks plastis sama dengan 19%. Kemudian untuk mencari indeks cair adalah kadar air di lapangan dikurangi plastis limit dibagi plasticity index sehingga didapat 0,95. Dari sini bisa diketahui jenis daripada aktivitas tanah ini. Demikian materi latihan soal dan struktur tanah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.